Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Indonesia bangsaku, bangsa Gimana? Udah lihat dan dengar sendiri kan videonya? Pemain yang bagi sebagian masyarakat Indonesia ini menganggap dia ini orang asing, tapi segitu serius dan asiknya loh ya dia ini nyanyiin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, pertanyaannya, kita yang lahir di Indonesia, apakah kita sering nyanyiin lagu ini? Ya mungkin tiap hari Senin aja kali ya, itu pun buat para yang masih sekolah pas upacara atau mungkin PNS kali ya. Itu baru bisa nyanyiin lagu itu, ya, atau mungkin pas nonton timnas doang kali ya. Itu pun nggak semua nyanyi loh ya, ada juga yang nggak nyanyiin juga. Apalagi itu tuh para tim lokal kampret boro-boro nyanyiin Indonesia Raya. Kalau nanti ada yang komentar, itu mah karena dia aja yang belum hafal makanya dia ngafalin. Coba kalau dia dari kecil udah hafal, pasti nggak bakalan tuh nyanyiin Indonesia Raya, gitu kan? Ya mungkin memang benar, tapi paling tidak gini loh ya, Sandi ini kan di luar negeri yang gempuran lagu-lagu barat kan lebih tinggi. Tapi masih sempat loh dia ini ngafalin lagu Indonesia Raya dan gak gengsi loh. Lah kita yang orang Indonesianya aja malah lebih bangga tuh sama lagu-lagu barat, lagu-lagu K-pop dan lain-lain. Betul apa betul? Keinginan Kadek Arel untuk main di luar negeri atau abroad nampaknya akan terhalang nih. Stefano Cugura sepertinya nggak mau melepas Kadek Arel nih. Menurut Teko, Kadek itu cuma bagus di kelompok usia saja dan cuma dipuji sama netizen doang. Padahal aslinya menurut Teko, Kadek ini masih jauh di bawah standar. Jadi menurut Teko, kalau memang Kadek Arel ini mau bermain di luar negeri ya, Kadek Arel ini harus sungkem dulu alias minta izin dulu sama Teko. Padahal sebelumnya manajemen Bali United sih sudah setuju aja sih melepas Kadek Arel buat abroad. Makanya dengan pernyataan Teko ini menimbulkan sindiran dari netizen pada Teko yang bilang ditahan di Bali biar diajarin guling-guling gitu. Lalu ada juga yang komentar, pemain udah bagus, malah ditahan buat diajarin guling-guling. Dan berbagai komentar lainnya. Nah, gimana komentar kalian nih? Dari Semen Padang, direkrutnya Bayu Gatra oleh Semen Padang meninggalkan bekas di Madura United. Madura United mengaku kecolongan nih sebab tak memperhatikan kontrak Bayu Gatra yang habis di bulan Agustus ini. Bayu Gatra awalnya dibidik oleh Persib tapi ditahan oleh Madura dan gak dilepas dengan alasan masih dibutuhkan. Tapi hingga 5 Agustus ini pihak Madura belum juga memperpanjang kontrak Bayu Gatra, yang akhirnya Bayu Gatra pun cabutlah ke Semen Padang. Ada gimana ini tim manajemen Madura kok nggak memperhatikan sih kontrak pemain? Dari Persita Tangerang, Persita dikabarkan akan meminjam Aji Kusuma dari Persija. Aji sebelumnya awalnya memang dirumorkan akan ke Persib nih, tapi memang nggak dilepas sama Muhammad Prapanca. Tapi Aji nampaknya udah mulai nggak betah nih dan memilih dipinjamkan. Dan kabarnya Persita lah yang akan meminjam Aji Kusuma. Wajar sih kalau Persita bisa minjem Aji, sebab kan ya kita tahu lah, bosnya Persita sekarang kan manajer timnas ya, pasti siapapun tim manapun juga akan nurut ya. Nah, untuk menggantikan Aji, kabarnya Persija ini akan meminjam Rafli atau M. Rafli ya dari Arema. Dari Dewa United, terjawab sudah alasan Dewa United dan Persib Bandung belum mengumumkan siapa yang berhasil merekrut Sadil Ramdhani. Pihak Sabah FC ternyata nggak mau melepas Sadil Ramdhani secara gratis dan inginnya melepas Sadil ini kalau ada tim yang mau menebus Sadil dan membayar kompensasi kontrak Sadil di Sabah FC. Dewa United kabarnya setuju dengan syarat yang diajukan oleh Sabah FC. Tapi Dewa United masih mikir ini, merasa nggak enak hati sama Persib. Sebab musim ini kemungkinan loh ya,
Dewa United ini akan berbagi markas nih di Sejalak Harupat dengan Persib Bandung. Jadi soal keputusannya nanti tunggu di akhir bulan Agustus. Pihak Dewa United sendiri sih nggak mempersalahkan soal gaji dan kontrak yang Sadil inginkan, tapi Dewa United pun nggak mau bikin permusuhan dengan Persib. Jadi untuk hal ini kita akan tunggu aja ya di akhir September atau di awal September nanti nih, apakah benar Sadil ini akan bermain di Liga Indonesia atau akan tetap di Sabah FC. Dari Persija Jakarta, Persija akhirnya merilis jersey untuk musim ini. Kembali warna merah dipilih sebagai warna utama. Jersey ini kembali menggunakan desain kerah ya, yang sekilas kalau kami lihat ini mirip mungkin mengingatkan kami dengan jersey di tahun 1998. Tapi di saat itu kan di jersey 98 itu ada gambar kepala macannya ya. Tapi yang untuk satu ini karena warnanya merah, justru kami melihat lebih mirip ke jersinya pramusim lalu ya. Nah, gimana menurut kalian penampakan dari jersey Persija untuk musim ini? PSIS Semarang pun sama nih, merilis jersey terbarunya untuk musim ini. Tapi ya kalau menurut kami pribadi loh ya nggak terlalu banyak perubahan signifikan. Mungkin hampir keteplek sama loh dengan musim lalu. Cuma bedanya kalau musim lalu itu polos ya birunya itu. Kalau musim ini lebih ada motifnya. Gimana pendapat kalian soal jersey PSIS untuk musim ini? Kita ke timnas sebentar ya. Ini kita akan coba bahas bagaimana nasib Martin Paes. Nah, ini jawaban dari Erick Thohir soal nasib Martin Paes ya. Pak, soal nasib Martin Paes kan kata Pak Yunus kemarin tanggal 18 Pak. Tanggal 18 Agustus. Pak Yunus lebih ngerti dari saya nggak bisa jawab. Yang pasti aturannya kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya. Ternyata masih abu-abu ya. Kalau Erick Thohir aja masih belum yakin ya apalagi kita. Entahlah. Ribet bener ya ini CAS ya. Hinoke juga gitu nih. Indra Syafri aja sampai angkat tangan kalau soal Hinoke. Ada ribet banget sepak bola zaman sekarang. Sepak bola zaman uang. Segalanya serba harus pakai uang. Sikut sana, sikut sini. Ujung-ujungnya apa? Iya duit. Bener nggak? Padahal ya kita sebagai orang awam alias orang biasa pasti mikirnya kayak gini nih. Ini kan si Hinoke baru 19 tahun nih. Belum pernah bela timnas manapun juga. Terus si Hinoke juga pengennya bela timnas Indonesia. Ya udah ngapain sih dipersulit? Kan yang menentuin nasib dia tuh dia sendiri. Kenapa juga harus negara yang ribut gitu kan? Toh si Hinoke-nya juga ada keturunan Indonesia. Pasti kita mikirnya kayak gitu kan? Ya itu kalau dulu ya. Dulu memang nggak ribet. Siapa aja yang mau ngebela timnas manapun sah-sah saja, silahkan saja asal memang sesuai kebutuhan. Tapi sekarang mah beda cuy. Sejak dibentuknya sebuah badan yang bernama CAS di tahun 1983 ya semua peraturan lama itu udah nggak bisa. Gara-garanya cuma satu yaitu negara kalau dibebasin kayak gitu bisa mengambil pemain seenaknya tanpa ada keturunan pun silahkan aja. Makanya untuk mengantisipasi negara-negara yang bebas menggunakan pemain manapun untuk timnasnya dibentuklah yang namanya CAS untuk bisa mengerem hal itu. Contohnya gini deh, kalau peraturan atau CAS ini nggak dibuat, negara-negara kecil seperti Afrika dan Asia kan bisa tuh ngambil pemain dari negara manapun buat timnasnya. Yang penting kan bisa masuk Piala Dunia. Contoh gini deh, Indonesia kalau nggak ada CAS nih, kan bisa aja pengen main di Piala Dunia, ngambilin tuh pemain dari Brazil semua, ya kan? Makanya dibikinlah CAS untuk membuat peraturan seperti ini. Ya meskipun faktanya ya CAS ini ya ujung-ujungnya apa? Duit juga. Tuh buktinya tim-tim Eropa bisa tuh pakai full pemain naturalisasi. Kenapa tim-tim Asia dipersulit? Kan sama aja bohong. Namanya juga ujung-ujungnya akhirnya dicapnya CAS ini sebagai ladang duit doang. Lanjut ya, namanya juga tim seduluran pasti tingkahnya pun gak jauh beda lah, yakni Persib dan Persebaya. Di laga perdana Liga 1 2024, dua tim ini akan mengikuti atau kembali ke sejarah awal. Persib di laga perdana rencananya akan menggunakan jersey hitam, bukan jersey ketiga Persib loh ya, tapi jersey khusus Planet Persib nih.
Nah, jersey ini sekaligus sebagai simbol bahwa PT PBB ini memang mengakui Persib itu 1919 yang warna awalnya itu adalah merah hitam. Begitu juga dengan Persebaya akan gunakan jersey merah alias jersey ketiganya musim ini, yang pada awalnya jersey merah ini adalah jersey pertama Persebaya ketika tahun 1928. Ya memang Persebaya kan awalnya identik dengan warna merah cuy. Jadi istilahnya dua tim ini tuh mau nostalgiaan dulu kali ya. Meskipun dua kelompok supporter di dua tim ini tuh ada yang nggak setuju, katanya sih ini menghilangkan identitas. Ya itu sih biasalah. Namanya pro dan kontra itu pasti ada dalam dunia sepak bola. Tapi ya Persib dan Persebaya masih dengan konsisten kok dengan slogannya masing-masing, yakni Persebaya dengan Green Force-nya dan Persib dengan Pangeran Birunya. Jadi nggak merubah identitas apapun ya. Jadi Persebaya pun nggak merubah identitas menjadi Red Army ataupun Persib merubah jadi Black Tiger. Nah, bicara soal Persib, coba dengarkan baik-baik video ini ya. Misalnya mungkin Michael Essien waktu itu karena tadi bilang meminta Harley soal gitu kan. Ya kita mungkin mencari jalan lain, solusi lain supaya keinginannya terpenuhi, tetapi kita tetap menjalankan standar dari klub kita gitu. Ada Honda Beat loh. Gitu. Ada yang akhirnya waktu itu kita carikan sponsor. Oke. Ya kan, jadi Harley itu dibayar oleh sponsor. Sponsor ya akhirnya. Ada sponsornya. Jadi ada hal seperti itu ya kita memang harus kreatif lah kalau emang. Ya gimana sih kalau kita kepepet? Pasti ada ide-ide lain yang yang coba kita. Sebegitu cerdiknya ya Teddy Cahyono dalam mengatur atau mensiasati keuangan Persib. Dia tahu kalau waktu itu Michael Essien meminta motor Harley yang harganya miliaran, Persib pasti nggak bisa penuhin dong. Maka dicarikanlah sponsor, dan memang kebetulan Teddy ini memang jago nyari sponsor. Nah, apa jadinya sekarang kalau tiba-tiba ada regulasi marquee player, terus pemain marquee player itu minta hal-hal yang aneh, semisal dia ini minta Rolls Royce gitu yang harganya sampai 1 triliunan. Gak mungkin sanggup kan Persib buat penuhin. Nah, paham sekarang? Ya kita nggak bisa pungkiri lah, namanya Cina itu paling pinter kalau soal bisnis cuy. Dari Arema, buat kemarin yang komentar, so tau lu, tuh Arema kan udah launching jersey kemarin tuh udah dipakai di Piala Presiden. Nah itu kan kami bilang, itu jersey pramusim, plototin sendiri. Arema baru aja meluncing jersey buat Liga ya. Cuma buat kami gini lo ya, ini kenapa ya 2 musim terakhir Arema ini ngeninggalin yang namanya warna navy. Sebab kan biasanya Arema ini identik banget dengan warna navy. Tapi musim kemarin kembali ke biru dan musim ini pun kembali ke biru. Nah gimana buat kalian penampakan dari jersey Arema untuk musim ini?